Syahdan, seorang pendeta waskita bernama Resi Gotama beristikan bidadari cantik bernama Indradi. Kecantikannya seperti tidak ada bandingnya. Indradi membuat orang dan dewa yang melihatnya terpaksa menelan ludah. Tapi malang suaminya yang seorang resi, Gotama, sibuk bertapa, lupa bahwa istrinya yang cantik berada di rumah seorang diri. Ia terus menangis, berdoa kepada Dewata, ingin mempunyai keturunan, dan doanya didengar. Dalam kesepian Indradi inilah, Dewa Surya tergiur akan kecantikannya. Dewa Surya masuk dan memberi kenang-kenangan berupa cupu manik Astagina, yaitu bola dunia yang gemerlapan sebagai wadah hidup dan segala kehidupan. Dewi Indradi menyimpan benda ajaib pemberian dari Batara Surya itu. Tapi betapapun rapat rahasia disimpan, akhirnya ketahuan. Ketika anaknya Guarsa, Guarsi, dan Anjani berselisih memperebutkan benda itu, maka terbongkarlah rahasia hidup Indradi. Saking marahnya, Indradi dikutuk Resi Gotama menjadi tugu batu. Sang resi tua cepat melempar benda itu jauh-jauh. Namun ketiga anaknya dan diikuti pengasuh mereka Jembawan berlari ke arah jatuh benda itu. Dan saat mereka kembali, telah berubah bentuk badannya jadi kera. Anjani, benda apa yang kau bawa? Kenapa kedua kakakmu sangat tertarik melihatnya pula? Anjani, berikan. Oh, benda ini rupanya cupu manik Astagina, hiasan terindah milik leluhur para dewa. Romo, ibundalah yang memiliki cupu itu. Indradi istriku, ternyata hiasan indah ini kaulah pemiliknya. Dari mana engkau mendapatkannya? Dari mana engkau mendapatkannya? Rahasia apa pula yang kau simpan di balik jelitamu, Indradi? Kenapa engkau tetap diam, Indradi? Kenapa? Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Kau diam seperti tugu, Indradi. Indradi seketika berubah jadi tugu. Dan cupu ini, oh, baunya sama dengan bau tugu. Saya akan membuangnya. Dan kalian jangan coba mengejarnya. Ini lebih berbahaya. Cupu dibuang Resi Gotama. Tapi ketiga anaknya, Guarso, Guarsi, Anjani, tetap berlari mengejar cupu yang tampak jatuh di dasar telaga. Dan akibat memperebutkan cupu di dasar telaga itulah, Guarso dan Guarsi berubah bentuk menjadi kera besar kekar. Monyet, binatang rendah tidak berbudi. Kembalikan cupu wasiat itu kepadaku. Kalau tidak, ingin wajahmu kurusak, kuinjak-injak. Lihat sendiri, tampangmu yang kayak monyet. Sabar dulu, putra-putra Resi Gotama, sabar. Meski kalian sudah bersalin rupa, tapi kalian tentu tetap ingat nama ayahmu, yaitu Resi Gotama. Dan nama kalian sendiri Guarso dan Guarsi. Aku sendiri adalah Jembawan, adik Kakang Gotama. Kutukan dewa telah menimpa kita akibat berebut cupu ini. Siapakah kalian yang telah menggangguku? Pasti kalian telah pula membuat celaka saudara-saudaraku. Anjani, adikku.
Lupakah engkau akan saudaramu? Aku Guarso kakakmu. Aku Guarsi. Dan aku pamanmu Jembawan Anjani. Rupanya siapa saja yang memperebutkan cupu, badannya berubah menjadi kera. Lihatlah sendiri, tanganmu sekarang penuh bulu. Rabalah pula mukamu Anjani, yang dulu lembut, mulus, menawan, itu sekarang menjadi tidak karuan. Oh dewa, mengapa pukulun sampai hati merusak badan kita? Rasanya memang mustahil kita mendapat pengampunan. Sebelum kita memohon maaf Kakang Gotama, tidak lain bapak kalian, mari kita segera menghadap saja. Tentunya memang ada yang tidak beres dalam keluargaku. Mungkin akulah yang bersalah. Tapi apa salahku? Mengapa sampah benalu masyarakat tetap banyak yang dibiarkan hidup nikmat? Cupu rupanya memang mempercepat kedewasaan kalian. Guarso dan Guarsi menjadi berbadan besar, kekar, sesuai keinginan kalian. Ingin saling mengalahkan dengan kasar. Rupanya perlu nama kalian kuganti Sugriwo dan Subali, agar wujud kalian segera kembali seperti semula. Anjani, sayangku, hanya muka dan tanganmu saja yang berubah. Tapi ini justru sangat merusak perasaan wanita. Lebih mengundang tawa, ejekan bagi siapa saja. Dan rupanya kau mengandung Anjani. Dengan hati tersayat dan perasaan pilu, Guarso, Guarsi dan Anjani menyesali apa yang telah terjadi. Dengan penuh rasa prihatin, Resi Gotama, resi yang bisa sedih dan marah seperti manusia umumnya, ingin menemui Batara Guru, mengadukan ihwal nasib sial keluarganya. Tapi dalam perjalanan ke Kayangan, para dewa mengolok-ngoloknya. Resi Gotama tidak terima, marah, merusak segalanya. Ia merasa dewa-dewa telah memfitnah dan membuat keluarganya rusak. Namun Batara Guru mengingatkan bahwa egonya terlalu besar. Ia telah hilaf. Hai cucuku, Gotama, jangan kau teruskan amarahmu. Ampun Pukulun. Tapi kalau hamba sampai marah, hamba rasa juga wajar. Karena dikata-katai kasar. Bukankah hidup setiap titah untuk menentukan jodoh tidak menikah? Benar sekali memang. Itulah garis hidupmu. Kalau demikian para dewa tadi dapat digolongkan memfitnah. Dan mungkin mereka pula yang telah memecah belah keluarga hamba. Bahkan anak-anak kandung hamba dengan seenaknya diubah wujudnya menjadi kera. Kalau mereka kau anggap telah mempermainkan keluargamu, memang benar pula. Tetapi kalau Guarso, Guarsi, dan Anjani kau anggap sebagai anak kandungmu, itu salah besar. Berkurang kewaspadaannya, itulah yang umumnya dialami akibat perkawinan. Oleh sebab itu, banyak resi yang mengutamakan tugas memilih hidup sendirian. Tapi akan sulit sekali menerangkan kepada masyarakat kalau Sugriwo Subali Anjani itu bukan anak kandung hamba. Sehingga nama busuk akhirnya juga akan menempel pada diri hamba. Aneh alam pikirmu, Gotama. Sekarang justru kembali jauh ke masa remaja. Mintanya dipuja-puja meski belum becus berbuat apa-apa. Lekas marah hanya karena dipandang rendah. Malu hanya karena boroknya banyak orang yang tahu.
Ternyata egomu terlalu besar pula, Gotama. Duh, Pukulun. Hamba mohon ampun sebesar-besarnya. Apa? Ampun. Kau ini tidak bersalah, namun hanya khilaf.